نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah taala berikan kepada kita kemudahan untuk melaksanakan ibadah di pagi hari, melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian berkumpul di majelis untuk menguatkan iman kita, menambah ilmu agama kita. Yang sedianya majelis ini diisi oleh Ustaz kita, Ustaz Hari Badar hafizahullah ta'ala. Allah mungkin beliau berhalangan hadir, karena sendiri juga tidak diminta untuk membadal, untuk mengisi kekosongan. Karena akan bacakan sebuah hadis dan juga beberapa faidah yang dapat kita ambil dari hadis tersebut. Hadis ini ambil dari buku yang disusun oleh Ustaz Yusuf Abu Ubaidah hafizahullah ta'ala yang berjudul 40 hadis tentang manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dalam buku tersebut ada sebuah hadis yang beliau kutip diriwayatkan dari Abu Umayyah al-Jumahi radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Inna min asyratis sa'ati ayyul tamasal ilmu indal asghir." Sesungguhnya termasuk ciri-ciri atau tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah apabila ilmu dicari dari as-saghir. As-saghir ini para ulama menyebutkan maknanya adalah ahlul bid'ah. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dalam Az-Zuhd dan bisa dilihat dalam As-Sahihah Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini mengingatkan kembali kepada kita tentang wajibnya mencari ilmu. Bahkan ilmu agama ini adalah modal bagi kita semua untuk berbicara dan juga beramal. Sehingga setiap amal, perbuatan yang dilakukan di dalam agama ini mesti ada landasannya. Jika suatu amal, perbuatan, ucapan itu dilakukan, disampaikan bukan didasarkan kepada ilmu yang benar, maka kerusakan yang ada di dalamnya itu lebih banyak daripada maslahatnya. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, qala ba'dul arifin, sebagian orang bijak pernah mengatakan, alaisal maridu idza muni at-ta'am wasyarab wad-dawa yamut. Bukankah orang yang sedang sakit lalu ia terhalang dari makanan, terhalang dari minuman, terhalang dari diberi obat, maka ia akan meninggal? Maka ditanyakan, bala, dijawab ya, tentang pertanyaan ini, tentu saja demikian. Lalu orang yang bijak tersebut kemudian mengatakan, fahakadzal qalb, begitu pula hati ini. Idza muni'a anhul ilma wal hikmata ya salasata ayyamin yamut. Jika hati ini tidak terhalang ya, hati ini terhalang dari ilmu dan hikmah kebijaksanaan selama 3 hari, ya maksimal 3 hari, maka dia akan mati, hatinya akan mati. Makanya jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Jangan sampai 3 hari lebih tidak hadir di majelis ilmu, tidak belajar. Karena nanti hati kita
akan mati. Dan hakikat ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menunjukkan kita kepada amal salih. Inilah ilmu yang bermanfaat. Sementara ilmu yang hanya dicari untuk sekedar tambahan wawasan, untuk koleksi saja, maka hakikatnya ia tidak memberikan manfaat bagi penuntutnya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga ketika di setiap subuh itu beliau berdoa memohon kepada Allah Ta'ala agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang didahulukan adalah ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu yang bermanfaat, ia tahu rezeki mana yang thayyib baginya dan bagaimana cara meraihnya. Dan ia tahu amal bagaimana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara melakukannya. Ini adalah buah dari ilmu yang bermanfaat. Sehingga ilmu itu di dalam agama kita adalah qala Allah, qala Rasul. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Man faraqad dalil dhalla sabil." Barang siapa yang ia menyelisihi dalil, maka ia akan tersesat di jalan. Wala dalila illa bima jaa bihi Rasul. Dan tidak ada dalil, tidak ada petunjuk untuk kita menempuh perjalanan ini kecuali apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga ketika seseorang itu jauh dari Al-Qur'an, jauh dari As-Sunnah, tidak mentadabburi Al-Qur'an, tidak memahami As-Sunnah, maka ia tidak akan mendapatkan petunjuk untuk menempuh perjalanan ini. Ya, perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala dan kampung akhirat. Maka akan tetapi faktanya bukan hanya tentang kewajiban mencari ilmu. Tadi dikatakan bahwa kita mesti selektif di dalam mencari ilmu. Mencari dan menerima itu adalah dua hal yang berbeda. Ketika kita dapati ada ilmu, ada kebenaran yang disampaikan oleh siapa saja, maka kita terima. Ya. Tapi dalam urusan mencari, kita usaha, maka kita harus selektif kepada siapa kita mencari, kepada siapa kita belajar, kepada siapa kita mengambil ilmu, dari mana kita mengambil ilmu. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kalian di dalam Al-Qur'an bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diolok-olok oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk berserta mereka, jangan duduk bersama mereka. Ya, ketika orang kafir itu mengolok-olok agama, mengolok-olok Al-Qur'an, jangan duduk bersama mereka. Mengolok-olok itu termasuk diantaranya adalah mencampur adukan antara hak dengan kebatilan, lalu mengunggulkan kebatilannya daripada yang benarnya, sehingga umat itu tersesat dalam syubhat. Nah, ini adalah diantara dampak buruk duduk-duduk bersama orang kafir, ahlul bid'ah, dan juga kaum musyrikin. Maka jangan duduk-duduk di sana, jangan bermajelis di sana, karena itu akan membuat kita digolongkan seperti mereka. Lanjutan ayatnya, innakum idzam mithluhum. Sesungguhnya jika kalian demikian duduk-duduk di tengah pembahasan tentang mengolok-olok agama, lalu kita duduk di sana, maka sungguh kalian itu seperti mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a.
Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang kafir di Jahannam seluruhnya. Maka ketika menjelaskan tentang ayat ini, Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, di antara kebalikan mengagungkan ilmu, mengagungkan Al-Quran, mengagungkan As-Sunnah adalah al-istihza'u biha wahtiqoruha, mengolok-olok dan juga merendahkan, mencela Al-Quran. Wa yadkhulu fi dzalika mujadalatul kufar wal munafiqin li ibtali ayatillahi wa nasri kufrihim. Dan termasuk ke dalamnya adalah menghadiri majelis debat dengan orang kafir. Ya. Dan munafik yang mereka ingin membatalkan ayat Allah dan membela kekufuran mereka. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika dalam kondisi seperti itu, orang-orang kafir dan orang munafik tentunya mereka sudah memiliki syubhat-syubhat yang disampaikan. Bisa jadi kehadiran kita sebagai orang yang mungkin awam dalam bidang tersebut terwarnai oleh syubhat tersebut. Syubhatnya masuk kepada kita, tapi kita tidak tahu bantahannya, sehingga justru akidah kita yang terpengaruh karenanya. Ya. Fa inna tijajahum ala batilihim yatabanul istihanah bi ayatillah li annaha la tadullu illa ala haq. Karena ya menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk membela kebid'ahan mereka ini termasuk penghinaan terhadap ayat-ayat Allah karena mereka tidak menggunakannya untuk kebenaran. Ini diantara dampak dari bermajelis bersama mereka. Penguat dari hadis ini bahwa kita mesti mengambil ilmu itu memilih atau selektif dalam mengambil ilmu agama. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu fi akhiri ummati unasun." Akan datang nanti di akhir umatku ya sekelompok orang yuhadditsunakum, yang mereka itu menyampaikan hadis kepada kalian, malam tasma'u antum wala aba'ukum, yang tidak pernah didengar oleh kalian dan juga ayah-ayah kalian, bapak-bapak kalian. Artinya hadis palsu disampaikan kepada mereka. Ya. Fa iyyakum wa iyyahum. Maka jauhilah mereka. Ya. Waspadailah mereka. Orang-orang seperti ini jangan duduk-duduk bersama mereka. Ketika mereka mulai berani untuk membuat dalil, membuat dalil untuk mendukung bid'ah mereka, maka jangan bermajelis dengan mereka. Makanya Imam Ibn Sirin rahimahullah ta'ala pernah mengingatkan kepada kita, inna hadzal ilma dinun. Sungguhnya ilmu ini adalah bagian dari agama. Karena agama ini ilmiah. Islam itu adalah agama yang dibangun di atas ilmu. Mengenal Allah, mengenal agama, mengenal Rasul. Ilmu. Bukan dibangun di atas perasaan. Bukan dibangun di atas taklid buta. Bukan dibangun di atas fanatisme. Tidak. Tetapi dibangun di atas ilmu. Maka lanjutan nasihat beliau, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil ilmu agama kalian. Dan ilmu ini tentunya harus kita perhatikan dari mana ia berasal. Jangan sampai ia tidak ada sandarannya di dalam agama kita. Nah, inilah yang disebut di dalam istilah kita adalah sanad. Sanad keilmuan. Sehingga seseorang tahu dari mana guru kita ini mengambil ilmu, gurunya itu ngambil dari mana. Nah, sama seperti hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa, dari siapa sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa tujuannya? Untuk menghindari adanya ya penyelewengan, adanya pemalsuan, adanya talbis, ya memasukkan kebatilan ke dalamnya. Sehingga tidaklah yang kita ambil kecuali apa yang sudah kita percayai kredibilitasnya.
Abdullah Ibn Mubarak juga mengatakan tentang pentingnya sanad ini. Beliau mengatakan innal isnada minad din. Ya, sanad itu adalah bagian dari agama. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, maka setiap orang akan bebas berbicara apapun yang ia ingin. Kalau ditanya sanadnya, antum dari mana bicara seperti ini? Diriwayatkan dari ini, dari ini, dari ini, dari ini sampai ke Rasulullah SAW. Maka ini bisa kita percaya, apalagi di zaman sekarang sudah kita ketahui mana hadis yang sahih. Para ulama sudah membahas mana hadis yang lemah, mana hadis yang palsu. Karena diketahui salah satu rawinya misalnya itu adalah pendusta, salah satu perawinya itu adalah munkar, yang diingkari perkataannya. Ada yang ia banyak lupa, itu pun mengurangi kualitas dari isi hadisnya. Ya, apalagi hanya sekedar ucapan. Ucapan ini dari mana asalnya? Maka inilah pentingnya kita untuk berhati-hati di dalam mengambil ilmu agama. Di antara karakteristik guru yang dianjurkan di dalam agama kita ini sebagaimana dikatakan oleh Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, beliau mengatakan kanu idza atau rajulan ya'khudhu anhu nadharu ila hadyihi wa ila samtihi wa ila salatihi thumma akhadhu anhu. Ibrahim An-Nakhai menyebutkan ada 3 karakteristik ya orang yang bisa diambil ilmunya. Ya. Dahulu para salaf jika ingin mengambil ilmu dari seseorang, maka yang pertama kali mereka lihat adalah hadyihi, akidahnya. Wa ila samtihi, kemudian kepada akhlaknya. Wa ila salatihi, kemudian kepada salatnya. Tsumma akhadhu anhu. Kalau 3-tiganya bagus, maka mereka mengambil ilmu darinya. Gitu ya. Ya, yang pertama tadi adalah berakidah lurus. Kalau akidahnya lurus, ya ia selamat dari penyimpangan. Padahal akidah ini adalah dasar dari semuanya. Ya, ilmu ini semua orang bisa dapat di zaman sekarang. Tapi masalahnya, apakah ia terwarnai dengan akidah yang menyimpang atau tidak? Karena akidah ini pondasinya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah patut bagi mukmin laki-laki dan perempuan jika Allah Ta'ala dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Yang akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Maka akidah, manhaj yang lurus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah adalah ya harga mati. Ya tidak ada pilihan lain. Ya tidak ada pilihan lain selain apa yang disampaikan dalam firman Allah Ta'ala dan juga sunnah Rasulullah SAW. Ya, jika seseorang kemudian akidahnya lurus, meskipun ilmunya ya sedikit, maka ilmunya itu akan berkah. Sebaliknya, orang yang akidahnya menyimpang, meskipun ilmunya banyak tapi akidahnya menyimpang, maka buahnya itu tidak akan berkah. Ya, tidak akan memberikan kebaikan. Bahkan justru akan digunakan untuk mendukung penyimpangan di dalam akidahnya. Padahal penyimpangan akidah adalah penyimpangan yang paling berbahaya. Kemudian yang kedua adalah tentunya ia memiliki akhlak. Dan akhlak ini timbul dari ilmu. Ya, seorang tidaklah ia berusaha untuk bersabar kecuali tahu keutamaan sabar. Tahu bagaimana ia melakukan sabar, pahala sabar. Dan ini buah dari ilmu. Maka syarat yang kedua ini ya ia ilmu dan juga akhlaknya. Ia memiliki ilmu dan juga ahli di bidangnya, kompeten.
Sehingga seseorang itu layak untuk diambil ilmunya. Ya, bukan sembarang orang ditanya, tetapi hendaklah seseorang itu yang kita ambil ilmunya adalah ahli ilmu. Sebagaimana Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 43, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim." Kami tidaklah mengutus sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepadanya. Berikan wahyu. Ini para nabi dan rasul. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini syahidnya. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang ahli, yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Maka ini mengingatkan kepada kita bahwa ya, tentunya jangan sembarang mengambil ilmu dari al-asagir, dari orang-orang yang tidak tahu ilmunya, orang-orang ahlul bid'ah. Kemudian yang ketiga adalah berakhlak mulia. Dan akhlak mulia ini ya namanya akhlak itu ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, akhlak kepada diri sendiri. Akhlak kepada Allah ya ia dibuktikan dengan ibadah. Tadi disebutkan salatnya. Dan salat itu adalah ibadah yang paling utama. Jika seseorang itu salatnya bagus, ya ia tidak meninggalkan salat berjamaah, ya bahkan semangat untuk mendirikan salat berjamaah setiap waktu, tepat waktu, ya. Ini adalah orang yang layak, apalagi tadi disebutkan ya manhajnya lurus, berilmu, maka ini orang yang layak untuk kita ambil ilmunya. Karena ya salat ini adalah amal yang paling pertama nanti dihisab. Jika perhatiannya terhadap salat ini sedemikian bagusnya, apalagi terhadap amal-amal ibadah yang lain. Ya, maka Ibnu Muflih Al-Maqdisi rahimallahu taala ya mengisyaratkan tentang pentingnya akhlak ini ketika beliau menukil dari Imam Ibnu Aqil tentang firman Allah taala, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. Ini khitabnya adalah Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu bersikap keras dan berhati kasar, lan faddu min haulik, maka para sahabat itu, orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang didakwahinya itu pasti akan menjauhkan diri darinya. Maka ayat ini khitabnya adalah untuk Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad itu diberikan mukjizat. Mukjizat Nabi SAW itu namanya mukjizat, ia bisa membuktikan dengan tegas bahwa dia adalah Rasul yang membawa pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi kalau akhlaknya keras, hatinya tadi ya bersikap kasar, hatinya keras, pasti orang-orang akan menjauh darinya. Ini menunjukkan pentingnya akhlak meskipun Nabi memiliki mukjizat. Apalagi yang tidak memiliki mukjizat. Ya. Kalau hatinya keras, sikapnya kasar, maka orang-orang yang didakwahi itu pasti akan menjauh darinya. Orang-orang yang berakhlak baik, inilah yang layak untuk kita ambil ilmunya. Ya, itulah beberapa faidah dari hadis yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita cukupkan, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.